Selamat datang kembali di channel Cikgu Berbagi Ilmu. Pada kesempatan kali ini, Cikgu akan berbagi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini merupakan materi IPS kelas 9 semester 2 di bab 3 ya. Oke, mari kita bahas bersama tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Kita mulai dulu dari pengertian perdagangan. Perdagangan adalah proses jual beli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan internasional adalah antar negara, menyangkut bangsa-bangsa atau negara-negara di seluruh dunia. Aduh, salah ya, ini Indonesia, nanti diganti ya, di seluruh dunia. Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama. Artinya ada kebutuhan negara yang satu dan kebutuhan negara yang kedua, sama-sama punya keperluan, walaupun keperluannya itu berbeda. Nah, itu namanya perdagangan. Kemudian kita akan membahas ekspor dan impor, kegiatan yang terdapat dalam perdagangan internasional ya. Jadi dalam perdagangan internasional itu terdapat dua kegiatan, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Adapun pelakunya disebut eksportir. Indonesia menjual kelapa sawit ke Thailand, ke Singapura. Itu namanya ekspor. Indonesia disebut sebagai eksportir. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Adapun pelakunya disebut importir. Contohnya, Indonesia berhasil menghasilkan beras sendiri, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Ya, jumlah penduduknya yang sangat banyak ini tidak mampu dicukupi kebutuhan pangannya, hanya mengandalkan hasil sendiri. Akhirnya Indonesia membeli beras ya atau berbagai macam produk lain dari negara lain. Misalkan beli beras dari Thailand dan Vietnam. Ya, itu disebut kegiatan impor ya. Indonesia di situ juga disebut importir ya, membeli barang atau jasa dari luar negeri. Oke, bisa dipahami ya. Semoga bahasa yang sederhana ini mudah untuk dipahami, mudah untuk belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita akan membahas faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional ya. Kita mulai dari perbedaan sumber daya alam. Penjelasannya bagaimana ya? Penjelasannya jadi ketika satu negara, kita ambil saja negara Indonesia ya. Negara Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tetapi ada juga barang yang tidak kita miliki. Nah, seperti itu. Barang yang kita miliki, kita kirim ke luar negeri. Sedangkan barang yang tidak kita miliki, kita ambil dari negara yang kita kirim tadi. Indonesia mengirim kelapa sawit ke Cina. Kita membeli segala perlengkapan alat tulis kantor, segala elektronik dari Cina kita bawa ke Indonesia. Itu namanya perbedaan sumber daya alam ya. Seperti itu. Atau misalkan begini, kita mengirim kelapa sawit ke Cina. Cina mengirim batu bara ke Indonesia. Nah, itu contohnya seperti itu, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan nasional ya. Indonesia berhasil memproduksi beras sendiri, tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional. Akhirnya Indonesia membeli beras dari Thailand atau dari Vietnam. Itu namanya impor
ya, itu juga bagian daripada perdagangan internasional. Kemudian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena satu negara, contohnya Indonesia, mempunyai beberapa tempat yang menghasilkan emas tetapi secara teknologi dan ilmu pengetahuan kurang. Akhirnya melakukan kerjasama dengan negara lain, ya seperti itu. Atau mungkin Indonesia ini belum bisa menghasilkan mobil sendiri karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya membeli produk dari Jepang. Jepang mengirim mobil ke Indonesia, kemudian mereka pulang membawa misalkan sumber daya alam yang lain dari Indonesia, contohnya misalkan karet dan lain sebagainya. Kemudian adanya transportasi antar negara. Dengan adanya transportasi antar negara membuat kita ini bisa melakukan kerjasama dengan negara lain. Contoh, adanya kapal laut yang mampu menampung sejumlah barang yang kita perlukan dari negara lain. Dengan kondisi tersebut membuka peluang kita untuk membeli barang dalam jumlah yang banyak dengan biaya yang sudah istilahnya kita perhitungkan, sehingga kita ini memiliki perhitungan yang untung apabila barang tersebut bisa kita datangkan dan kita jual di dalam negeri, ya. Itu karena adanya transportasi antar negara. Kemudian adanya kelebihan atau kekurangan hasil produksi. Indonesia memiliki kelebihan, contohnya ya, di bidang apa Indonesia kelebihan? Misalkan batu bara, ya, batu baranya melimpah, ya. Akhirnya barang itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sisanya kita kirim ke luar negeri, ya. Indonesia kekurangan misalkan suku cadang sepeda motor, kita membeli dari negara tersebut yang kita kirimi batu bara tadi. Nah, itu termasuk faktor pendorong juga, ya. Perbedaan selera, ya. Selera di sini membuat adanya perdagangan walaupun dalam jumlah yang kecil. Contohnya, ya, di Amerika Serikat sudah mempunyai produk mobil yang sangat banyak, yang mewah, dari yang istilahnya dari yang murah sampai yang mewah di sana semua tersedia. Tetapi ada juga orang-orang yang suka dengan produk atau mereka yang mempunyai selera mobil dari Jepang. Bisa saja orang Amerika membeli mobil dari Jepang. Ya, itu kan perdagangan internasional juga, ya. Di situ mungkin selera orang karena memang suka mobil Jepang karena irit, ya, irit bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, itu perbedaan selera. Rupanya hal tersebut juga menjadi faktor pendorong adanya perdagangan internasional. Kemudian adanya hubungan diplomatik. Indonesia menjalin hubungan dengan Malaysia. Nah, akhirnya mereka melakukan perdagangan internasional, ya. Hal itu dibangun karena ada kedekatan antara dua negara tersebut atau melakukan hubungan diplomatik. Dari adanya hubungan diplomatik tersebut membuka kesempatan untuk melakukan kerjasama bilateral, seperti itu, ya. Itu beberapa faktor pendorong perdagangan internasional. Di setiap buku mungkin berbeda, tapi itu garis besarnya hampir seperti itu, ya. Di beberapa buku kita gabungkan menjadi satu. Kemudian kita akan membahas tentang faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional, ya. Kita mulai dari adanya peperangan, ya. Peperangan itu menjadi faktor penghambat, ya. Kenapa? Ketika ada peperangan, otomatis perdagangan internasional itu tidak akan terlaksana, ya. Ketika di suatu negara terjadi perang, maka kerjasama, ya, perdagangan ini tidak akan terlaksana. Bagaimana kita mau mengirimkan barang ketika negara tujuan kita ini sedang melakukan peperangan? Akhirnya terjadilah pembatalan untuk melaksanakan perdagangan, ya.
Itu faktor penghambat yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan tingkat upah. Ya, perbedaan tingkat upah ini sangat mempengaruhi. Di suatu negara dengan tingkat upah yang murah, otomatis bisa menghasilkan produk dengan harga yang murah juga. Tentunya produk yang berharga murah ini akan mampu bersaing di pasaran internasional. Negara yang memiliki tingkat upah yang tinggi, otomatis produk mereka harus dijual dengan harga yang mahal dan terkadang tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Nah, seperti itu. Artinya apa? Itu menjadi faktor penghambat ya. Kalau suatu negara berhasil atau mampu menyediakan tenaga kerja dengan upah yang murah, berarti mereka mampu menekan harga ya. Upah yang murah ini ya bisa istilahnya bisa diatasi dengan berbagai macam penggunaan mesin yang bisa mengoptimalkan adanya produksi dalam jumlah yang besar, kan seperti itu ya. Satu manusia mengoperasikan mesin. Nah, mesin itu yang akan menghasilkan banyak produk. Kalau semuanya dikerjakan manual, tentunya harganya mahal, kan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sempitnya kesempatan kerja ya. Sempitnya kesempatan kerja ini menghambat adanya perdagangan internasional. Bagaimana tidak? Ketika tidak ada pekerja, ya tidak ada produk yang akan dikirim. Suatu negara yang memiliki istilahnya tingkat pendapatan yang rendah atau pendapatan per kapitanya rendah, otomatis ini sudah mempersempit kesempatan untuk melakukan perdagangan internasional. Kenapa demikian? Artinya apa? Artinya memang masih menjadi PR di dalam negaranya untuk mengurus rumah tangganya sendiri dulu, baru bisa melakukan perdagangan internasional ya, seperti itu. Jadi sempitnya kesempatan kerja di suatu negara itu bisa menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Kemudian yang berikutnya adalah adanya organisasi perdagangan regional maupun internasional ya. Jadi terkadang ya, ternyata turun hujan ya. Tapi tidak apa-apa ya, ini di akhir. Semoga tidak hujan ini tidak mengganggu video ini ya. Adanya organisasi perdagangan regional maupun internasional ini bisa jadi menjadi faktor penghambat ya. Kenapa? Adanya organisasi perdagangan regional maupun internasional ini membuat persaingan menjadi lebih kompetitif, menjadi lebih berat lagi. Kenapa? Karena ada banyak negara yang menjual mungkin produk yang sama. Tentunya kualitas barang kita harus terjaga, kemudian harganya juga harus bersaing ya. Dengan adanya persaingan yang begitu ketat ini membuat suatu negara terkadang tidak mampu mengimbangi. Akhirnya mereka sendiri yang tidak mampu bersaing. Ya sudah, akhirnya produk yang dibuat tidak laku. Nah, itu artinya apa? Artinya perdagangan internasional tersebut terhambat. Oke, kemudian kita akan membahas manfaat perdagangan internasional ya. Dengan ini ada 5 yang saya sebutkan di sini, mungkin bisa jadi referensi, juga bisa menambah referensi yang lain. Oke, jadi manfaatnya yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa. Setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk ya. Spesialisasi produk di sini maksudnya adalah suatu negara bisa menghasilkan produk yang khusus yang dibuat hanya di negaranya. Nah, itu maksudnya spesialisasi produk itu seperti itu ya. Misalkan Jepang ya, Jepang menghasilkan berbagai macam produk kendaraan ya di situ ya. Jadi mereka hanya mencetak itu saja, segala perusahaan itu saja. Misalkan seperti itu ya. Itu contoh spesialisasi produk. Kemudian mendorong kegiatan produksi. Jelas ya, ketika ada banyak pesanan otomatis mendorong kegiatan produksi. Nah, begitu. Kemudian pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa. Setiap kali ada orang atau pihak dari negara lain
yang mengirim barang ke negara kita, pasti mereka akan membayar berbagai macam pajak. Itu merupakan perolehan devisa. Atau kita menjual barang ke negara lain, otomatis kita mendapatkan devisa, karena devisa itu merupakan sumber pembayaran internasional, ya itu nanti berupa mata uang internasional yaitu dolar. Kemudian perdagangan internasional ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja, ya. Bagaimana tidak, ya. Dengan adanya perdagangan internasional otomatis produksi kita terdongkrak, kemudian tentunya juga memerlukan banyak tenaga kerja, baik mulai dari produksi, mulai dari kemudian selain produksi, mulai dari pengiriman, ya itu tentunya memerlukan banyak tenaga kerja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini ya tentang perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Mohon subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Pada kesempatan berikutnya kita akan belajar kembali dengan materi dan tema yang berbeda. Oke, terima kasih.